Bos, ada apa? Kami sudah bangun, Bos. Bos, cepat cari cara, Bos. Jaga aku! Bos, Bos. Tuan muda, lihat itu. Ini masih manusia? Berhenti! Mama! Tolong! Kak! Kak, aku takut. Kak! Kak, cari cara. Kak, aku takut, Kak. Kak! Tolong! Berangkat! Mama! Ha! Selesai. Menolong nyawa. Amalku berlipat. Jalan kesempurnaanku makin lancar. Tuan muda, tadi apa itu ilusi? Kamu Putri Cahaya? Aku. Kamu jemput aku? Iya, Budi Cahaya suruh aku jemput kamu. Abang ganteng. Siapa namamu? Kenapa ketawa? Tuan muda. Enya, Baik, Tuan. dari mana kamu belajar hal aneh begini? Preman tadi memanggil gadis itu begitu. Itu maksudnya memuji dia cantik. Aku panggil tamu begitu. Apa salahnya? Kok Budi Cahaya bisa cari orang sebodoh ini untuk jadi Putri Cahaya? Keluarga Cahaya, bayar kamu berapa? Uang apa? Jangan pura-pura. Konspirasi kamu dan Budi Cahaya, aku sudah tahu. Kamu sekuat ini. Uang apa yang tak bisa kamu dapat? Kenapa ikut campur masalah ini? Demi untung kecil begini, apa pantas kehilangan nyawa? Kamu mau apa? Dari penampilanmu, kamu tidak kelihatan pusing. Kenapa bicaramu sulit dimengerti? Aku baru saja menemukan jimat baru. Aku coba ya. Hei, apaan ini? Dengar ya. Keluarga Cahaya, bayar kamu berapa? 1 miliar? 3 miliar? 5 miliar. Kuberi semua. Bukan, kuberi 3 kali lipat. Aduh, jimat ini kurang ampuh. Aku ganti yang lain. Kamu paham? Kamu mau berapapun, bisa. Ambil uang ini. Pergi sejauh mungkin. Diam, ada orang. Guru besar, benar sekali. Untuk mencapai kesempurnaan, harus ke dunia ini. Menumpas 5 pembunuh ini, amalku lebih banyak dari 10 tahun berlatih di gunung. Tuan muda, Nona Cahaya, kalian pergi dulu, biar aku yang hadapi. Minggir! Kalian menghalangiku. Bicara. Kalian siapa? Ngapain kesini? Perintah Nona, bunuh dia. Awas! Henya! Gemuta! Tuan muda. Dasar payah. Pergi. Iya, aku cuma mau balas budi dan mencapai kesempurnaan. Kok banyak masalahnya sih? Hei, Imi. Adik, sudah bangun? Ini, bisa nggak kamu buang semua hal tak berguna dari otakmu? Oh, itu. Dasar payah. Sudah bangun? Kamu apa? 3 orang saja nggak bisa dilawan. Bukan payah, apalagi? Dasar pecundang. Asisten Lintang mana? Oh, dia cari orang jemput kita. Hei, ikut nyanyi lagu ini yuk. Lagu ini enak lah. Aku mau turun. Aduh, aku mau turun. Kelinci manis. Cepat berhenti, cepat berhenti. Kelinci manis, buka pintunya.
Ayo, hitung-hitung. 2, 4, 6, 8. Ngapain lihat aku? Enggak apa-apa. Cih, dengar, orang sepertimu jangan ikut campur urusan keluarga Cahaya. Dengar aku, ambil uangnya dan pergi. Hei, apa otakmu sudah patah? Kalau aku tak ke keluarga Cahaya, gimana aku bisa selesaikan takdirku? Mending aku obati otakmu saja. Memangnya gimana kamu mau pergi dari keluarga Cahaya? Kamu belum paham juga. Mereka hanya mau memanfaatkanmu untuk menipu uang keluargaku. Sudahlah, jangan diobati. Otakmu yang begini, diobati pun tetap bodoh. Dasar bodoh, kamu. Tuan Muda, mobilnya sudah datang. Oh yeay, akhirnya bisa pulang. Tak lama setelah kami adopsi Lani, Putri Cahaya pun hilang. Nggak nyangka, dia malah kembali. Dia itu pembawa sial. Dulu, dia hampir membuat keluarga kami hancur. Aduh, kalau bukan demi uang keluarga Rama, aku tak akan biarkan dia kembali. Pak, Bu, Pak Rama dan anak besar sudah kembali. Mereka orang tuaku. Benar saja, takdirnya terjalin. Bagaimana balas budi mereka? Dasar kurang ajar. Pratama, tadi kamu bilang harus Putri Cahaya. Sekarang Putri Cahaya sudah kembali. Pernikahan kalian harus segera diatur, ya? Putri Cahaya ini nggak sabaran sekali. Wanita ini keras kepala. Kini, cari alasan apa untuk batal tunangan? Pernikahan apa? Tentu saja pernikahanmu dan Pratama. Kalian sudah tunangan dari kecil. Tunangan? Takdir balas budi ini membuatku pusing. Kalau menikahinya lagi, takdir baru lagi. Gimana aku bisa jadi dewa? Aduh, pernikahan ini malah kakek Rama yang atur sendiri. Kalau gitu, aku harus bicara baik-baik dengan dia. Habislah, keluarga Cahaya menang lagi. Siapa bilang aku mau nikah dengannya? Aku batal tunangan. Aku batal tunangan. Pernikahan ini sudah lama ditentukan. Mana bisa ditarik begitu saja? Yang atur, ya nikah saja. Aku nggak nikah. Kamu. Aduh, Nantu, mau tidur malam. Putri, kamu... Pratama, jangan buru-buru. Biar aku bujuk dia. Nggak usah. Karena Putri tidak mau, ya sudah. Jangan paksa dia. Lagi pula, paksa-paksa nggak akan bahagia. Aku ini orangnya akan mati. Nggak akan merepotkannya. Jangan. Putri, kenapa dia menolak pertunangan? Tuan Muda, ada apa? Cek saja nanti, si Putri Cahaya palsu itu. Siapa sebenarnya dia? Bu Sari, di jam segini bukannya seharusnya ibu lagi buat sarapan? Nyonya, Nona, lihat saja sendiri, nanti tahu. Ini... Putri, kamu lagi ngapain? Makanlah, nggak kelihatan. Berlatih itu sangat menguras energi. Lihat saja pertunjukanku. Makan satu babi dalam 3 digitan. Putri, kamu! Kamu kan seorang wanita. Kok bisa nggak sopan begini? Katakan, apa keinginan kalian? Cepat katakan. Jangan halangi aku jadi dewa. Kakak, kamu ngomong apa? Dewa apaan? Kamu hilang bertahun-tahun. Bahkan sopan santun dasar pun sudah lupa semua. Kamu mengejekku? Aku hanya berniat baik.
Aku balas budi ayah ibu, menuntaskan karma. Apa urusanmu? Aku, seorang Master Agung, berbicara di hadapanmu, masih berani mengomentarku? Kamu ngomong apa? Aku tahu, kamu sudah menderita selama ini. Tapi... Kamu mukul aku lagi? Kamu terlalu ribut, gak tahan. Lagian, kedua wajah ini ada bekas tamparan. Simetris. Udah pergi. Awas kamu. Pengawal! Putri Cahaya ini beneran pembawa sial. Sebelum dia kembali, keluarga kita akan baik-baik saja. Begitu dia kembali, keluarga jadi nggak tenang. Anak ini nggak boleh di keluarga Cahaya lagi. Kalau dia tak pergi, kita sekeluarga akan mati karena dia. Ayah, ibu, gimana kalau kita nikahkan kakak saja? Benar. Baik, kita laksanakan. Kudengar keluarga Rizky punya putra. Meskipun agak bandel, tapi keluarga Rizky keadaan keluarganya bagus. Kalau Putri Cahaya dinikahkan, maka maharnya pasti banyak. Baik, besok akan kuatur pertemuan mereka. Aduh, kalian sangat ingin aku menikah ya? Kami lagi ngobrol. Siapa suruh kamu mendengarkan? Tidak tahu aturan. Jadi, asal aku setuju menikah, utang budi atas kelahiran dan pengasuhanku sudah lunas. Benar, asal kamu mau nikah setelah ini dengan keluarga Cahaya, kamu tak ada urusan lagi. Hah, baik, aku pergi. Anda Nona Cahaya? Orang ini punya banyak nama buruk. Entah sudah merusak berapa banyak gadis. Kalau menikahinya, nanti kulempar petirnya. Bukan hanya takkan kena karma, malah dapat pahala. Juga bisa melunasinya utang budi keluarga Cahaya. Ayah, ibu, kalian baik sekali. Nona Cahaya, kamu cantik sekali. Wah, wangi sekali. Tahan, demi kesempurnaan. Aku tahan. Soal Putri Cahaya, bagaimana penyelidikannya? Sudah selesai diselidiki. Dia memang Nona Cahaya, putri kandung Budi Cahaya. Sebenarnya Nona Cahaya kasihan. Keluarga Cahaya percaya omongan dukun. Katanya dia akan celaka ayah ibunya, suami dan anaknya. Sejak kecil dia diperlakukan buruk. Bahkan setelah dia hilang, tidak pernah dicari. Tuan muda, lihat. Mundur saja, makin marah. Tahan saja, batin jadi kacau. Aku tak tahan lagi. Dasar pemalas, ternyata kamu. Aku bantu kamu. Jangan panggil aku panggilan itu. Bantuin aku? Aku masih butuh kamu, adik senior pemalas, untuk membantuku. Siapa dia? Oh, dia. Ayahku kenalkan aku dengan calon jodoh. Katanya Budi Cahaya akhir-akhir ini sial terus. Jadi bilang Nona Cahaya pembawa sial. Semua salahnya ditaruh pada Nona Cahaya. Bahkan memaksanya menikahi playboy itu. Budi Cahaya malah suruh kamu jodohin sama pecundang begini. Aduh, mau gimana lagi? Dia kan ayahku. Aku harus nurut. Orang yang bisa bantu balas budi ayah, wawi juga bantu tambah amal, sulit ditemukan. Tahu dilewatkan, nanti nggak ada lagi. Anak bodoh ini. Budi Cahaya sudah tega padanya, malah masih membela Budi Cahaya. Kalau kamu... Hei! Kamu ngapain? Putri, kamu lagi ngapain? Aku mau kamu kenalan sama Tuan Muda Rizky. Jadi begini caramu kenalan. Nggak apa-apa. Ayah, jangan marah. Tata itu sombong, meremehkan Tuan Muda Rizky. Wajar saja. Lihat saja dirimu. Dasar pembawa sial. Bisa diinginkan orang sudah bagus. Masih pilih-pilih. Kulihat kamu cuma mau membunuh seluruh keluarga kita. Gak bisa. Dia ayah kandungku.
Menyerang akan menimbulkan dosa, mengganggu kesempurnaan. Tapi guru besar dari kecil gak pernah bilang begitu. Kalau tahu begini, waktu kamu lahir, seharusnya kubunuh kamu. Dia kan anakmu. Omonganmu kasar sekali. Ayah menghukum anak, itu wajar. Tuan Muda Rama, karena kamu dan Putri Cahaya sudah batal tunangan. Kalau begitu, urusan keluarga Cahaya jangan repotkan Anda. Putra Rizky, bagaimana menurutmu dengan putriku? Kalau kamu puas, besok langsung nikah saja. Puas. Hehehe. Puas, aku juga puas. Cepat-cepat, besok nikah. Lusa, aku kesempurnaan. Aku akan jadi dewa. Aku nggak setuju. Memangnya kamu siapa? Aku mau nikahi Putri. Urusannya, aku yang urus. Tenang saja, ada aku. Nggak akan ada yang mengganggumu lagi. Loh, dia ngapain? Ayah, soal batal tunangan, semua sudah disepakati. Tuan Muda Rama malah ingkar janji. Ini bukan meremehkan keluarga kami. Tuan Muda Rama, meskipun keluarga Cahaya tak sebanding keluarga Rama, tapi kami juga bukan orang yang bisa ditindas. Soal batal tunangan, dulu kamu yang setuju. Sekarang, kamu mau dengan omong kosong menikahi putriku. Terlambat. Ayo. Iya. Tuan Muda, mereka sudah pergi. Yang kuinginkan, tak ada yang bisa merebutnya. Tunanganmu dengan Rama Pratama sudah batal. Rizky itu menurutku bagus. Besok aku atur kalian menikah. Jangan harap, ikut saja baik-baik, nikahi Tuan Muda Rizky. Cuma kamu beraninya melawanku di keluarga Cahaya, ikut saja baik-baik menikah. Oh, besok menikah, Lusa bisa mencapai kesempurnaan. Ini lancar sekali ya. Tapi aku mau nikahi Putri Cahaya. Urusannya aku yang urus. Si payah itu agak ganteng. Aduh, sudahlah. Kesempurnaan itu yang terpenting. Aduh, Tuan Muda. Kenapa buru-buru? Nona Cahaya memang menikah hari ini. Lokasi hotelnya sudah ketemu. Bawa orang, ikut aku. Baik. Kalian mau kemana? Nyonya, kami mau merebut menantumu. Selamat datang semua di acara pernikahan Nona Cahaya dan Bapak Rizky. Saya pembawa acara pernikahan ini, Dimas Perkasa. Selanjutnya, mari kita sambut mempelai. Kok nggak sopan sih? Memalukan. Betul, betul. Bapak Rizky, apa Anda bersedia dengan wanita di hadapan Anda? Wanita cantik ini menjadi suami istri seumur hidup selamanya. Anda bersedia? Saya bersedia. Meskipun kita baru kenal, tapi saya bersedia seumur hidup saya untuk menjagamu, menyayangimu, sampai akhir hayat. Benar saja, tak ada yang tahan pesonaku. Nanti setelah beres, harus kuhajar dia pakai petir langit 9 atau petir sakti 5 unsur. Nona Cahaya, apa Anda bersedia? Jangan tanya lagi, saya bersedia. Cih, kan gitu. Kan ku bilang, dia memang gak pernah lihat dunia. Lihat saja dia, kayak gak pernah lihat pria. Kita bisa lihat mempelai wanita sungguh cinta suaminya. Selanjutnya, silakan tukar cincin pernikahan. Berhasil, berhasil. Cincinnya dipakai, takdirnya selesai. Aku jadi dewa. Cepat, cepat, cepat. Aku akan segera jadi dewa. Tolong!
kamu di sini? Merebut pengantin. Jalan kesempurnaan. Namain, gawat, habislah, terikat karma. Aku tak bisa mencapai kesempurnaan lagi. Rama pertama, kau bawa orang mengacaukan pernikahan keluarga Cahaya. Kau benar-benar meremehkan keluarga Cahaya. Budi Cahaya, kau masih punya muka. Rizky itu terkenal playboy, judi, main perempuan, dia ahli semuanya. Tapi kau malah menikahkan Putri Cahaya dengan pecundang seperti itu. Jangan takut, ada aku. Aku tak akan biarkan kau menikah dengan siapapun yang kau tak mau. Aku mau mencapai kesempurnaan. Ngapain kau mengacau? Hei, Nona Cahaya, kami membantumu. Kamu ngapain? Putri, aku tahu di keluarga Cahaya kamu banyak menderita. Tenang saja, mulai sekarang keluarga Cahaya takkan berani lagi menindasmu. Jangan marah, jangan marah. Gampang kehilangan kendali. Si manis ini nggak pernah berbuat jahat. Kalau melawannya, bisa jadi dosa. Lebih baik tanya guru besar dulu gimana cara mengatasinya. Hei, Nona Cahaya, jangan macam-macam ya. Cih. Adi. Telepon guru besar. Baik, Tuan. Guru. Putri, kok kamu kepikiran telepon guru? Aduh, Guru pernah bilang, asalkan aku menuruti keinginan orang tuaku, aku bisa mencapai kesempurnaan. Sekarang aku sudah setuju menikah. Tadi benang karma hampir putus, aku bisa mencapai kesempurnaan. Tapi sekarang tiba-tiba muncul pria lain. Antara kami berdua malah muncul banyak benang. Tolong lihat apa yang terjadi. Baik. Hei, murid, tunggu dulu. Ini salah satu dari 9 karma, benang takdir cinta. Anak ini dari kecil berlatih di gunung denganku. Dasar polos. Kukira saat dia mencapai kesempurnaan, takkan mengalami ujian cinta. Tak kusangka. Kelihatannya, putri kecil pada anak laki-laki ini ada yang spesial. Benang takdir cinta. Aduh, guru besar, jangan urus benang-benang itu dulu. Cepat bantu aku lihat, gimana cara memotongnya? Takdir dan karma tergantung dirimu. Kalau mau memotongnya, yang pasang yang harus melepaskannya. Maksudnya apa? Maksudnya, terserah padamu. Guru ini tak bisa membantumu. Kamu ini, pikirkan sendiri. Guru konyol. Semua salahmu, si payah. Ayo, kita pulang. Sudahlah, masih harus andalkan si payah ini untuk memotong benang takdir cinta. Aduh, capek aduh. Ayo. Kemana? Putri Cahaya, dengar ya. Tanpa izinku, kamu tak boleh kemana-mana. Hari ini, kamu harus menikahi tuan muda Rizky. Mulai sekarang, Putri Cahaya sekarang orang keluarga Rama. Aku akan membawanya. Siapa berani menghalangi? Kamu... Gimana sekarang? Aduh, atau aku coba seperti cara aku pada orang tuaku. Kalau aku buatkan dia puas, apa bisa beres? Hei, apa keinginanmu? Cepat bilang, aku bantu kamu. Aku harus mencapai kesempurnaan. Kita selesaikan cepat. Putri, aku tahu di keluarga Cahaya kamu menderita banyak. Tenang saja, menikah denganku. Aku takkan biarkan kau menderita lagi. Kamu tak perlu membalas budiku. Ngomong apa sih? Maksudku, aku bisa bantu kamu mewujudkan keinginanmu. Kita kan sudah suami istri. Tak perlu hitung-hitungan. Kok dia nggak bisa diatur ya? Kalau dia begini, gimana aku memotong benang cinta dan mencapai kesempurnaan?
Tuan muda, Nyonya, sudah sampai. Putri, sudah sampai. Aura beruntung. Tak kusangka dia punya keluarga kaya raya. Tunggu, karena Rama Pratama dari keluarga kaya, harusnya panjang umur. Takdirnya kaya raya. Kenapa masih sakit-sakitan? Kayak mau mati dini. Jangan-jangan keluarga Rama ada hal gaib. Eyo. Selamat datang, Tuan Muda, Nyonya. Kamu menantuku ya? Cantik sekali. Aku baru tahu kenapa Rama Pratama berkelakuan aneh. Ternyata keturunan ya. Dasar anak ini, punya menantu sebagus ini, baru bawa pulang sekarang. Putri, ikut ibu masuk. Ibu siapkan banyak hadiah untukmu. Lihat apa kamu suka. Ayo. Iyo, duduk. Coba lihat, ada yang kamu suka? Ini gelang giok pusaka keluarga Rama. Khusus untuk menantu keluarga Rama. Coba pakai. Nggak usah. Tante, ini terlalu berlebihan. Nggak bisa. Kalau aku terima ini, gimana kalau aku kena karma? Nggak bisa terima. Kenapa panggil tante? Kamu kan mau nikah sama Pratama. Panggil ibu. Ibu. Iya, karena sudah panggil ibu, jangan sungkan lagi. Sini, cepat pakai. Nggak bisa. Aku nggak akan pakai ini. Putri kan cantik, pakai apapun tetap cantik. Sudah, Bu. Putri baru datang, nggak bawa apa-apa. Aku antar dia beli kebutuhan sehari-hari dulu. Jangan kasih dia hadiah begini. Kayak keluarga kita kaya baru. Ayo. Baiklah, tunggu. Ini 30 miliar. Belanja sesukamu. Aduh, Bu. Aku punya uang. Nona besar cahaya, senang sekali makan ya. Belanja sebanyak ini gak tahu malu bawa sendiri. Kulihat kamu terlalu lemah, makanya ku olahraga. Lihat apa badanmu sudah membaik. Ternyata jauh lebih baik. Jangan-jangan... Benar, aku kurang olahraga. Kan, gitu. Ini demi kebaikanmu. Masih saja mengeluh. Energi spiritualku ini bisa menambah umur orang biasa setidaknya 10 tahun. Tapi dia hanya sedikit membaik. Aneh, sungguh aneh. Jangan-jangan ada yang sengaja mencelakainya. Pergi. Kenapa? Jangan-jangan kamu mau masuk ke sini. Aku peringatkan ya, kamu jangan masuk. Pas banget, jimatku sudah habis. Beli sebentar buat jimat rindung. Ini bawa sial. Kamu jangan sentuh. Ku beli ini. Gak mungkin, gak beli, gak akan ku beli. Bener gak beli? Bapak, kertas kuning dan serbuk merah. Totalnya 78.500. Dinding itu 300 juta. Totalnya 300.078.500. Bagaimana pembayarannya? Debit. Makasih. Nih. Tunggu di sini. Aku cari mobil. Oke. Sudah lama. Kok Rama Pratama belum kembali? Gawat, Rama Pratama celaka. Tunggu, ada pepatah, mati habis utang. Kalau dia mati, benang takdir cinta kita akan putus kan? Iya, jangan tolong. Kalau tolong, aku nggak tahu kapan bisa mencapai kesempurnaan.
Benar, jangan urus, jangan urus, jangan urus, jangan urus. Si anak kecil. Kalian siapa? Pembunuhmu. Habis tidak? Payah, aku pasti punya utang budi sama kamu. Enyah. Enyah. Kalian juga. Rama Pratama, kamu nggak mati kan? Dasar sampah. Tuan Muda, kami gagal. Sampah, dasar sampah. Bahkan orang sakit sekarat gak bisa diurus. Kakek, aku dengar kakek sakit parah. Aku sengaja jauh-jauh pulang dari luar negeri untuk menjenguk kakek. Hanya untuk mengantar cucu kesayangan kakek, Rama Pratama, untuk menemani kakek. Tak kusangka, mereka semua gagal. Tapi tak apa. Tunggu kakek mati dulu. Aku akan kuasai sepenuhnya keluarga Rama. Saat itu, baru kuberikan dia juga tak terlambat. Wah, sampah. Sudah bangun? Tahu nggak, kalau aku terlambat sedikit, kamu sudah ketemu nenekmu. Kamu siapa sebenarnya? Mau tahu? Oh, aku dewa dari langit. Dewa? Jangan ngawur. Aku serius. Mana ngawur? Aku meski belum mencapai kesempurnaan, tapi aku Master Ago. Setelah memenuhi keinginanmu dan menyelesaikan takdir cinta kita, aku bisa mencapai kesempurnaan. Jangan bohong. Kamu... Abah? Oh, masa usah? Kenapa? Kakek kritis. Ketiga, ke-9. Aku dapat kabar kakak senior utama. Di mana? Di keluarga Rama. Siapkan mobil. Ayah. Kamu kenapa? Kok kamu di sini? Bukannya aku suruh kamu di luar negeri? Jangan pulang. Jangan-jangan kamu kalah judi. Katakan, kali ini mau berapa? Bukan, kakek sakit. Aku cucu sulung. Aku pulang jenguk dia. Memangnya Falah? Ayah, aku anak kandung ayah. Ayah sebenci itu melihatku? Oh ya, kalianlah keluarga. Aku orang luar. Kita kan satu keluarga. Sudah pulang ya sudah, cukup. Jangan pura-pura. Maaf, kami sudah berusaha. Aduh! Ini... Ayah! Dopandi, kondisi kakek sebelumnya bukankah sudah stabil? Kenapa tiba-tiba... Iya, kakek kondisinya tiba-tiba memburuk. Ini... Aduh, semoga tenang. Rama Pratama, jangan pura-pura. Waktu kakek masih sakit, kamu gak sedih sedikit pun. Sekarang kakek mati, kamu malah pura-pura jadi cucu yang baik. Buat siapa? Jangan-jangan kalau nggak pura-pura, kamu takut uang keluarga Rama gak dibagi ke kamu ya? Kamu. Jantungnya berdetak lambat. Darahnya mengalir normal. Jelas-jelas ini mati suri. Dasar payah. Kok punya kakak begini sih? Dahinya cekung. Matanya gelap. Jelas-jelas orang yang iri. Urusan keluarga Rama ternyata rumit juga. Hadah, kalau aku bantu si payah ini, apa itu juga termasuk membuatnya puas? Kakek sudah mati. Dengar ya, sekarang semua milik keluarga Rama jadi milikku. Kalian berdua dan keluarga Rama sudah tidak ada hubungan lagi. Brengsek! Sejak kapan keluarga Rama jadi urusanmu? Ayah,
Sejak dulu, pewarisnya yang sulung. Nih, lihat baik-baik. Di wasiat kakek, tertulis jelas. Semua milik keluarga Rama jadi milikku. Akulah pewaris tunggal keluarga Rama. Sekarang, sebagai kepala keluarga Rama, aku umumkan. Kalian berdua sudah tak ada hubungan dengan keluarga Rama. Cepat enyah dari keluarga Rama. Hei. Kamu apa sih? Wasiatmu ini cuma kertas kosong, karena kakek tidak mati sama sekali. Apa? Kakek tak mati? Apa? Kakek tak mati? Benar. Dasar gadis kecil, jangan ngawur di sini. Cepat, enyah dari sini. Coba saja sentuh dia. Kakek benar tak mati. Kamu bisa selamatkan dia. Rama Pratama, kamu boleh ragu soal nafsu makan saya, tapi jangan ragu soal kemampuan saya. Cuma penyakit ringan, hal sepele. Kalau gitu cepat selamatkan kakek. Hei, kalau aku bantu selamatkan kakek, apa itu berarti aku memenuhi harapanmu? Gadis ini masih mau balas budi. Benar. Selamatkan kakek, penuhi harapan Rama Pratama, putus benang takdir cinta, lalu bisa mencapai kesempurnaan. Bagus. Baik, aku selamatkan sekarang. Dokter Putra itu katanya bisa hidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang patah. Dokter Sakti, dia saja tak bisa selamatkan kakek. Kuma kamu, konyol. Putri, aku tahu niatmu baik, tapi jangan paksa diri. Hei, kamu terus salahnya aku selamatkan kakek. Apa kamu punya niat buruk? Gadis ini jeli juga ya. Lagian kakek sudah mati. Siapa yang tahu aku sudah berbuat apa? Baik. Karena kamu mau selamatkan, biar saja kamu selamatkan. Tapi, aku punya syarat. Baik. Kalau kamu tak bisa sembuhkan kakek, Rama Pratama itu harus pergi tanpa apa-apa. Dan kamu harus merangkak di bawah kaki Niku. Putri, sudahlah. Rama Pratama, percayalah padaku, aku tak akan kalah. Baik, aku setuju. Tapi, kalau aku selamatkan kakek, kamu juga harus merangkak. Baik. Merangkak di bawahnya. Baik, sepakat. Putri, aku percaya kamu. Ada reaksi, kakek tak mati. Ayah tak mati. Aduh, ada harapan. Kok bisa begini? Sawah, wajahnya pucat, bibirnya keunguan. Ini bukan energi jahat, ternyata keracunan. Mengalirkan energi spiritual percuma. Aduh, aku tak tahu apa-apa soal obat. Andai saja ke-6 di sini, dia ahli obat terbaik. Kenapa? Maaf Rama Pratama, aku tak bisa selamatkan kakek. Putri Cahaya, sebenarnya kamu apakan dia? Kakek sudah mati, kamu masih memusiknya. Kamu pantas mati. Meskipun aku tak bisa sembuhkan kakek, tapi adik senior bisa, asal kita temukan adik senior. Diam kamu, dasar gadis kampung. Mana ada adik senior? Rama Pratama. Apalah dia mau kamu katakan? Munawal, usir mereka berdua. Apa kalian lupa taruhan kita? Kamu kalah. Sekarang tunaikan janjimu. Dari bawah kakiku lalu merangkak. Kamu. Kenapa, Putri Cahaya? Jangan-jangan kamu mau ingkar janji, hah? Karena kamu tak mau merangkak, biar orang lain yang bantu. Penawal! Tunggu! Biar aku yang gantiin. Baik. Kamu gantiin dia juga boleh. Tapi harus merangkak 2 kali. Kamu. 2 kali? Boleh. Tidak usah, seorang pertapa harus tepati janji. Aku yang bertindak, aku yang tanggung jawab. Tunggu. Kakak. Adik, kenapa kalian kesini? Kakak, guru besar sendiri yang suruh kami mencari kakak. Kalau nggak ketemu kakak, gimana kami jelasin ke guru besar? Kalian datang pas. Ke-6, tolong aku. Putri, kamu pikir cuma bawa aktor main drama? Masalah ini bisa beres begitu saja.
Ini kakak keenamku. Dia bisa selamatkan kakek. Kakek sudah mati. Sampai kapan kamu mau macam-macam? Menurut wasiat, aku kepala keluarga Rama. Kalian semua keluar dari sini. Berani suruh kakak senior pergi? Kamu pikir kamu siapa? Dasar pria, berani pukul aku, cari mati. Surat sakti, Dokter Nusantara. Surat sakti dari penguasa Nusantara. Yang menyelamatkan nyawa, bisa memerintah keluarga besar Nusantara. Kamu tabib sakti? Yuda Gunawan? Kok bisa? Aku mau selamatkan orang. Masih berani menghalangiku? Gak berani. Cepat kok. Kakak, pasiennya di mana? Ngapain bengong? Cepat angkat kakek keluar. Kalaupun kau dokter legenda Nusantara, aku nggak percaya kau bisa menghidupkan orang mati. Kakek! Ini, kok bisa? Dokter bilang dia sudah mati. Kok bisa? Bagas Rama, kau pikir perbuatanmu itu tak ada yang tahu? Aku tak sangka, demi harta keluarga Rama, kau tega meracuni kakekmu sendiri. Keluarga Rama, kau bisa membesarkan anak brengsek sepertimu. Sejak kecil kau tak punya kemampuan. Setelah besar, kau malah boros dan berjudi. Awalnya aku kira kau hanya sedikit bandel, tapi hatimu tidak jahat. Ini kan kakek kandungmu. Dasar anak kurang ajar. Kok tega? Kau, ayah. Biar aku. Kau mau apa? Kau mau apa? Berani suruh aku berlutut. Aku salah. Kau berani menindas suamiku. Maaf, aku salah. Aku tahu salah. Berani-beraninya mencelakai keluarga sendiri. Aku paling benci orang sepertimu. Kau bukan sadar salah, tapi sadar akan mati. Hei, jangan kotori tanganmu. Serahkan saja ke polisi. Hei adik, Jangan lapor polisi. Kalau kau lapor polisi, hidupku akan hancur. Aku akan nurut sama ayah. Aku tak akan macam-macam lagi. Hah, kakek, aku cucu kandungmu. Kakek, ampuni aku kali ini saja. Ampuni aku, ya. Kau bukan cucu kandung, tapi benar-benar brengsek. Aku... Bicara itu sampaikan pada polisi. Sudah, cukup. Aku dan adik-adikku pergi dulu. Biar kakek Rama istirahat. Kalau kalian tiga, jangan salahkan aku juga tiga. Kakak, lihat itu. Aduh. Rama Pratama, jangan bergerak. Kalau tidak, pisau ini tak pandang bulu. Kamu mau apa? Mau apa? Nanti kamu tahu. Bagas, kita bicara baik-baik. Jangan sakiti Pratama. Brengsek! Kau celakai kakekmu, masih tak menyesal. Sekarang kau masih menculik Pratama. Kamu mau apa? Aku tak menyesal. Kalau bukan karena kau dan si tua bangka itu yang pilih kasih, menyerahkan semua harta kepada Rama Pratama dan mengusirku keluar negeri, apa aku akan begini? Hei, seolah kau meracuni kakek karena ada yang memaksamu. Dasar egois. Bagaimanapun juga, kau tetap orang egois. Diam! Ini urusan keluarga Rama. Jangan ikut campur. Kalau bukan karena kau dan adikmu datang, posisi kepala keluarga Rama sudah jadi milikku. Mau aku lepaskan Rama Pratama? Bisa. Kalian harus setuju memberikan semua harta keluarga Rama semua padaku. Lalu biarkan aku pergi. Kalau tidak, akan kucorongkan dia. Jangan setuju. Jangan setuju. Ayah, dia meracuni kakek. Jangan biarkan dia pergi. Benar. Lagi pula, orang seperti Bagas Rama, kalaupun diberi uang, dia tak akan lepaskan Rama Pratama. Bagas Rama, kalaupun kau ambil harta keluarga Rama, kau takkan bisa pergi. Aku sudah lapor polisi. Sebaiknya kau berhenti sekarang. Bisa kurangi hukumanmu.
Baiklah. Kalau aku mati, aku akan bawa dia ikut mati. Hah! Lama Pratama! Aku dewa dari langit. Dewa. Jangan bohong. Aku serius. Aku tidak serius. Aku meski belum mencapai kesempurnaan, tapi aku juga seorang Master Agung. Setelah memenuhi keinginanmu dan menyelesaikan takdir cinta kita, aku bisa mencapai kesempurnaan. Ternyata kata-katanya dulu benar. Kalau tidak ada masalah lagi, seharusnya bisa lepas kan? Pratama, kamu gak apa-apa? Gak terluka kan? Ayah, ibu, aku nggak apa-apa. Kaget banget. Syukurlah. Kaget banget. Ibu, aku baik-baik saja. Syukurlah. Kakak Sinyal. Tenang, tenang. Mana mungkin ada masalah besar. Tenang saja, kekuatan kakak senior, kalian kan sudah tahu. Benar, kalaupun ada masalah, pasti mereka berdua yang kena. Oh iya, lalu Bagas Rama gimana? Sial, dia berhasil kabur. Kalau ketemu dia lagi, pasti kuajar dia sampai ibunya tak kenal. Tadi Putri, tadi itu ada apa? Ayah, ibu, nanti akan kujelaskan. Putri, kamu nggak mau kenalkan aku sama mereka? Biar ku perkenalkan kalian. Yang ini kalian sudah kenal, jadi tak perlu dijelaskan. Lalu yang ini adik ke-9 saya, Fajar Santosa. Beliau pekerja. Pekerja? Beliau cuma melakukan percobaan di laboratorium. Bosannya. Lalu yang ini adik ketigaku, Hendra Wijaya, wirausahawan. Usaha apa? Karena adik Putri, keluarga Rama mungkin bisa bantu. Kalau begitu, aku harus pikirkan baik-baik. Lagi pula, Grup Wijaya meliputi hampir semua bidang. Grup Wijaya, kakak ketiga, kamu konglomerat selatan. Jangan sungkan lagi. Kalau tidak, nanti kamu diremehkan orang. Sudah, kita sudah kenalan. Terus kamu? Rama Pratama, suami Putri, kakak ipar kalian. Kakak, kalian menikah? Hah? Baru nikah hari ini? Ada masalah? Eda, dia lebih muda dariku. Dia lebih ganteng dariku. Dia lebih kaya dariku. Memang tidak. Aduh, itu semua gak penting. Ke-6. Rama Pratama lagi gak sehat. Tolong periksa dia ya. Ternyata Tuan Muda Rama sakit ya. Pantas saja, kelihatannya lemah dan tak bisa urus diri. Bilang dari tadi dong, kita kan sudah kenal lama. Cari aku, ku kasih diskon 20%. Jamin, obatnya langsung mematikan. Obatnya langsung menyembuhkan. Aku baik-baik saja, nggak perlu. Hei, kok pergi? Kenapa lihat aku? Kakak? Kok kakak nikah sama Rama Pratama? Cepat, jujur. Jujur, hukum ringan. Mengelak, hukum berat. Jadi, begitulah ceritanya. Cuma karena garis takdir ini, aku cuma bisa di keluarga Rama. Gak bisa kemana-mana. Oh, jadi begitu ya. Kukira bunga besi 1000 tahunmu itu akhirnya mekar juga. Kak, jadi sekarang Rama Pratama itu siapa? Etienne nyata, halangi jalan kesempurnaan. Memang sih, aku sudah mau mencapai kesempurnaan. Dia langsung menarikku turun, cuma karena benang takdir cinta ini. Awalnya, aku cuma perlu bantu dia wujudkan keinginannya. Benang takdir cinta ini bisa terlepas. Siapa sangka, dia ini keras kepala banget. Kak,
Benang takdir cinta ini nggak cuma wujudkan keinginan. Terus gimana? Dulu aku pernah baca kitab kuno. Katanya, ujian cinta juga disebut ujian asmara. Itu ujian yang pasti dihadapi sebelum mencapai kesempurnaan. Ada 2 cara. Yang mana? Cara pertama, mati, hutang lunas. Asal Rama Pratama mati, ujian cinta selesai. Benang takdir cinta juga akan hilang. Itu kan gampang. Kita langsung habisi saja Rama Pratama, kan beres. Kalau gitu, biarkan dia mati sendiri. Lagian, dia kan lemah dan sering sakit. Dia pasti mati dalam beberapa tahun. Putri, aku tahu di keluarga Cahaya kamu banyak menderita. Tenang, nikahi aku. Aku tak akan biarkan kamu menderita lagi. Kamu tak perlu membalas budiku. Dia baik kok sama aku. Aku nggak bisa biarkan dia mati, kan? Kak, jangan-jangan kamu mau sembuhkan dia, lalu biarkan dia mati tua. Aduh, bukannya masih ada cara kedua? Cara kedua, membutuhkan kalian berdua untuk saling memahami. Itu apa lagi? Aduh, Kak, kamu beneran keras kepala banget. Saling memahami. Artinya, kalian berdua saling suka. Jangan pernah! Jangan pernah! Pria hanya akan mengganggu kesempurnaan saya. Ada cara lain nggak? Kalau enggak, dia mati. Atau kalian saling cinta. Gak ada cara ketiga. Enggak. Apa? Kamu mati. Benang takdir cinta juga bisa terlepas. Kakak senior, pokoknya caranya sudah kubilang. Soal kamu mau gimana, terserah kamu sendiri. Aduh, aku cuma mau kesempurnaan. Kok banyak masalahnya sih? Halo, jadi gimana caranya biar dia suka sama aku? Coba cari di internet. Tapi sebelum itu, coba manjurin dia dulu. Manjurin dia? Kenapa? Dia kan bukan anak kecil. Karena dia marah dong. Kenapa dia marah? Kalau gitu, manjurin dia. Bisa kesempurnaan. Beneran? Kakak senior, sudahlah Ruth. Kami pulang dulu ya. Sana. Gimana cara manjurin orang? Orangnya mana? Nggak ada. Hah? Aduh. Ngapain? Aku nggak sengaja. Kok aku mau cium dia tadi? Kamu mikirin apa? Nggak apa-apa. Ngapain kamu kesini malam-malam begini? Buatin senang. Buatin senang? Terus, gimana caranya? Tunggu sebentar. Pratama, jangan marah lagi ya. Ya, mohon ya. Mohon. Aku nggak sengaja. Aku cuma terlalu keras. Aku ganti yang lain. Pukulanmu mau membunuhku. Ganti. Pratama, aku salah. Mohon ya, jangan marah. Sudah Putri, Cahaya. Aduh, aku salah. Aku nggak sengaja. Biar aku sambungkan lagi. Jujur sama aku. Kamu mau bujuk aku atau mau habisi aku? Apa aku hidup dari masalahmu? Tapi kamu memang menghalangi dia terbang. Aku beneran mau bujuk kamu. Nggak sengaja lenganmu copot. Biar aku sambungkan lagi. Aduh. Sudah kan? Sudah, jangan teriak. Hal sepele kok. Kalau sudah, nggak apa-apa. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Jangan bujuk lagi. Jangan bujuk. Enggak. Kalau kamu bujuk lagi, aku takut dia bisa lihat matahari besok. Bukan gitu. Lihat, masih banyak lagi loh. Ibau 8, cara memanjakan suami. Bukan. Kamu nggak bisa jangan di internet lihat-lihat hal aneh-aneh. Jadi, masih marah. Sebelum menjawab pertanyaanmu, kamu jawab pertanyaanku dulu. Baik. Duduklah. Kamu dan 3 adik seniormu selalu akrab begini?
Kita bertiga tumbuh bersama sejak kecil. Meskipun kita bukan saudara kandung, tapi kita sudah seperti keluarga. Cuma saudara? Tentu. Aku sudah jawab. Jadi, masih marah? Aku nggak marah kok. Aku cuma... Oh, bagus. Gak marah lagi. Gak marah lagi. Tadi aku cemburu. Kalau nggak marah lagi, bisa lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya? Bukannya aku bilang jangan ikutin yang di internet. Kamu ngapain? Kenapa pakai baju begini? Aku nggak cantik pakai baju begini. Cantik banget. Lalu kenapa kamu nggak liatin aku? Aku... Katanya, begini bisa mempererat hubungan suami istri. Kamu tahu maksudmu bilang begitu? Aku tahu, artinya kamu mau aku cepat jatuh cinta. Kamu mau aku suka? Iya, jadi Rama Pratama, apa kamu bisa juga cepat jatuh cinta sama aku? Begini aku bisa cepat mencapai kesempurnaan. Ya sudah, kayaknya kamu nggak suka aku begini. Ternyata kamu benar. Yang di internet nggak bisa dipercaya. Aku cari cara lain aja biar kamu suka sama aku. Mainin aku, mau kabur. Kenapa jantungku berdebar kencang? Bahkan tadi, aku tak punya niat untuk mendorongnya. Itu. Aduh, Rama Pratama, kamu kenapa? Tiroku nih. Halo, keenam, cepat ke sini. Rama Pratama celaka. Dasar Putri Cahaya. Sebenarnya siapa dia? Ternyata sehebat itu. Kamu siapa? Katanya, musuh-musuhmu adalah sahamu. Aku datang membantumu. Putri Cahaya, aku tak akan membiarkanmu hidup tenang. Keenam, bagaimana Rama Pratama? Kakak senior, Rama Pratama terkena racun serangga, bukan racun biasa. Apa racun serangga? Itu racun dari bunga dan rumput beracun, atau zat beracun lainnya yang dipelihara. Begitu masuk ke tubuh manusia, akan menggerogoti organ-organ dalam. Dan racun yang Rama Pratama alami adalah yang paling licik. Racun penggerogot hati yang paling kejam. Begitu racunnya kambuh, serangga racunnya akan perlahan menggerogoti urat jantungnya. Sampai urat jantungnya habis digerogoti, dia pun... Apa ada obatnya? Tidak ada. Aku harus menyelamatkannya. Aku akan cek lagi buku medis. Mungkin ada cara lain. Cepat. Tadi malam, sakitku makin sering kambuh. Entah sampai kapan aku bisa bertahan. Zaman memanggil. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4. Kamu ngapain? Harusnya aku yang tanya kamu kan? Pagi-pagi begini, kamu bawa keluarga saya ke sini latihan senam. Itu olahraga. Olahraga. Paham gak? Mau olahraga, ke gym aja. Bukan bawa ayah, ibu, dan kakekku ke sini. Di sini ikut main-main sama kamu. Hah? Kakek, kenapa pukul aku? Menurutmu, Putri kan baik hati, mengajak kita berolahraga. Kamu malah melawan dia. Aduh, aku kan khawatir sama kakek. Kakek baru bangun kemarin, seharusnya istirahat. Kamu tahu apa? Adik Putri bilang,
Aku harus banyak berolahraga untuk cepat sembuh. Iya. Aku bahkan merasa aku jadi lebih mudah. Hah? Putri, jangan marah sama Pratama. Anak ini, dia cuma khawatir sama kakek. Aduh, kakek. Aku nggak akan begitu picik. Kamu. Anak baik. Ini pesta yang mereka siapkan. Pesta. Pesta? Seru ya? Nanti Pratama akan membawamu. Nanti kamu tahu. Ngapain? Ganti baju. Tuan Muda, sesuai perintah Anda, semua sudah siap. Semua ini untukku. Nih, aku lihat yang ini bagus. Coba saja. Nggak mau. Aduh, cepat coba. Sana. Sandal jahit ini apa? Desainnya nggak manusiawi. Susah banget dipakai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2. 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4. Kamu ngapain? Harusnya aku yang tanya kamu, bukannya? Pagi-pagi begini, kamu bawa keluarga saya ke sini latihan senam. Itu olahraga. Olahraga. Paham nggak? Mau olahraga ke gym aja, bukan bawa ayah, ibu, dan kakekku ke sini. Di sini ikut main-main sama kamu. Hah? Kakek, kenapa pukul aku? Menurutmu, Putri kan baik hati, membuat kita berolahraga. Kamu malah berantem dengannya. Aduh, aku kan khawatir sama kakek. Kakek baru bangun kemarin, harus istirahat yang cukup. Kamu tahu apa? Adik Putri bilang, aku harus banyak berolahraga. Bisa mempercepat pemulihan. Iya. Aku bahkan merasa aku jadi lebih mudah. Hah? Putri, jangan marah sama Pratama. Anak ini ya, dia cuma khawatir sama kakek. Aduh, kakek. Aku mana mungkin begitu picik. Kamu. Anak baik. Ini pesta yang mereka siapkan. Pesta. Pesta? Seru ya? Nanti saja. Pratama akan membawamu. Nanti kamu tahu. Ngapain? Ganti baju. Tuan Muda, sesuai perintah Anda, semua sudah siap. Ini semua untukku? Nih, coba ini. Bagus juga. Coba saja. Mau. Aduh, coba saja. Sana. Sepatu jelek ini apa? Desainnya udah manusiawi. Susah banget dipakai. Kursi. Tuan Muda. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamu yakin? Aku yakin. Tentu saja nggak apa-apa. Iya. Hei, sepatu hat tinggi ini merepotkan. Ganti yang lain. Nyonya, sepatu hat tinggi untuk acara mewah itu wajib. Kamu dan sepatu ini hanya satu yang bisa hidup. Mengerti? Baik, akan segera saya ganti. Tunggu. Sekalian, ganti baju ini juga. Kenapa? Iya, menurutku baju ini cantik kok. Baju ini cuma dipakai di rumah. Oh, Tuan Muda, kamu cemburu ya? Tuan Muda, yang ini. Cepat ganti. Tuan Muda datang.
Sekarang sudah bisa kan? Gak bisa. Belum juga. Bukannya kamu mau ikut sama aku. Terus kamu pakai apa? Aku pakai apa-apa saja. Ganti yang lain. Lavi, pesta kali ini disewa oleh konglomerat selatan Hendra Wijaya untuk menyambut kakak disiapkan khusus. Bahkan tabib sakti Agung Cahaya dan jenius peneliti Fajar Sentosa juga datang. Nanti kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Kalau bisa dapat salah satunya, keluarga Rama, apa-apaan? Ayah, tenang saja. Aku pasti akan manfaatkan kesempatan ini. Hei, bukannya bilang pakaian santai, kok pakaianmu formal banget, bahkan bawa kacamata hitam. Kacamata hitam? Ada, kakak. Kukira kamu setelah menikah dengan Rama Pratama bisa belajar etika kalangan atas. Gak nyangka, kamu masih saja kampungan. Dasar kampungan, pakaianmu murahan banget, kok datang begitu saja? Kamu tahu apa? Pakaianku begini, setidaknya aku nyaman. Siapa yang kayak kamu? Pikiranmu keterbelakangan, pakaianmu pun keterbelakangan. Kakak, aku cuma mau mengingatkan. Aku takut kamu di pesta sebesar ini malu. Kenapa kamu bicara begitu? Putri, Lani juga demi kebaikanmu. Kenapa kamu marahi Lani? Cepat, minta maaf pada Lani. Waduh, cepat minta maaf pada Lani. Maaf ya, kalau tak diganggu, aku takkan ganggu. Tapi kamu malah cari gara-gara. Itu salahku. Aku? Ayo. Anak ini. Lihat aku apa? Kok aku baru sadar? Mulutmu ini seperti beracun. Kamu tahu apa? Kalau tak diganggu, aku takkan ganggu. Kalau diganggu, pasti ku bunuh. Putri, kamu nggak apa-apa? Kakak, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Yang kenapa-kenapa sepertinya dia. Kamu mukul aku. Memang kamu yang kemasukin. Memangnya ada hari khusus? Kakak, tadi aku cuma mau nasihatin kakak. Jangan di acara sepenting ini pakai baju sejelek ini. Kok kakak sengaja menuangkan minumanku, bahkan mukul aku? Dasar nggak sopan. Pakai baju begini, sudahlah. Orang lain mau nasihatin, malah mukul orang. Dasar nggak tahu diuntung. Betul, di pesta semewah ini malah ada orang yang nggak sopan begini. Menurutku harusnya dia diusir. Usir dia! Puci Cahaya, istriku. Dia nyonya muda Rama. Usir dia! Kalian mau musuh keluarga Rama? Ayah, aku cuma khawatir kakak di pesta ini akan bikin malu keluarga. Gak nyangka, dia malah mukul aku di depan banyak orang. Ini bukan bikin ayah malu. Ini kan bikin malu Anda. Santai saja. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya urus pakaian istriku. Kamu juga. Di depan umum, malah memanjakan anak angkat. Kalian nggak mau kerja sama dengan keluarga Rama. Ayah, kamu pukul aku. Siapa suruh kamu sombong sama kakak? Cepat, minta maaf sama kakak. Minta maaf! Maaf. Maafkan aku.
Maaf. Kakak, perlu aku usir mereka? Aduh, biarkan saja. Ada makanan. Aku lapar. Dah, sini. Putri Cahaya, awas kamu. Kita lihat saja sampai kapan kamu sombong. Kakak Sinya, setelah aku pulang, aku cek buku medis. Racun Rama Pratama itu nggak bisa diobati. Kakak senior, menurutku jangan urus Rama Pratama itu. Kalau dia mati, bukankah kakak bisa mencapai kesempurnaan? Tunggu, adik. Bukankah kau bilang dokter harus berhati mulia? Kenapa kalau soal Rama Pratama, kau malah nggak peduli? Kau bilang nggak ada cara. Apa kau bohongin aku? Mana mungkin? Aku bohongi siapapun, tidak akan bohongi kakak. Benar juga. Justru kakak senior, kakak terlalu peduli sama Rama Pratama. Jangan-jangan kakak sudah suka dia. Jangan-jangan aku benar-benar suka si pecundang itu. Lalu, apa dia suka aku? Mana ada, aku itu demi kesempurnaan. Sudahlah, kamu nggak ngerti. Kalaupun ku bilang, kamu juga nggak ngerti. Karena nggak ada cara, aku cari sendiri. Kakak, kamu mau kemana? Pestanya mau mulai. WC. Aku mau lihat apa guru besar benar tak punya cara. Aku mau lihat apa guru besar benar tak punya cara. Kakak ke-6. Kamu beneran gak mau kasih tahu kakak senior soal Rama Pratama dan obat racunnya? Enggak, itu bahaya banget. Aku nggak mau kakak senior ambil risiko. Lagian, kakak senior itu cuma mau mencapai kesempurnaan. Kalaupun ku bilang, dia juga nggak akan pakai. Benar juga. Terima kasih atas perhatiannya. Ucapan kalian pasti akan kubilang ke kakek. Maaf, aku permisi dulu. Pak, maaf ya. Pak, acara ini baru mulai. Nanti biar saya antar Pak ganti baju ya. Ayo. Guru. Putri, meskipun racun serangga itu sangat mematikan, tapi masih ada obatnya. Guru sudah memberikannya lewat kertas jimat. Baik, aku tahu kakak ke-6 bohong ya aku. Lihat saja, akan kuberi pelajaran si bocah itu. Berhenti! Ada apa? Putri Cahaya, meskipun kita bukan saudara kandung, tapi setidaknya kita sesurname. Kamu nggak perlu waspada begitu padaku, kan? Aku waspada padamu, Lani Cahaya. Perbuatanmu waktu kecil sudah lupa. Adik, kok kamu masuk ruang kerja ayah lagi? Masih ambil barang ayah, cepat kembalikan. Kalian lagi apa? Putri, kamu jahili adik lagi. Aku enggak. Ayah, kakak nggak sengaja ambil barang ayah. Juga nggak sengaja dorongku. Ayah, jangan salahkan kakak. Kalau berani masuk ruang kerjaku lagi, kupatahkan kakimu. Pergi. Kakak, ayo main peta umpat. Tutup mata, hitung sampai 10, baru cari aku. Oke, 1. Di keluarga Cahaya akan cuma ada aku. Menjebakku, lalu menjualku. Kamu bilang begitu sekarang. Nggak merasa itu lucu? Budi Cahaya pilih kasih. Karena kamu pembawa sial. Soal kamu hilang, itu karena kamu bodoh. Apa urusanku? Wah, kamu tega banget ngomong gitu. Kamu benar-benar tahu malu. Tunggu Rama Pratama mati. Kamu tak punya sadaran lagi. Kita lihat saja. Masih berani? Terserah kamu.
Lagian, itu semua kenyataan. Tanpa aku pun, kamu tetap takkan disukai. Tunggu, biasanya dia sudah marah. Kok hari ini tenang? Apa rencanamu? Wah, sudah bangun. Bagas Rama, ternyata kamu. Adikku yang baik. Kaget ya? Kamu memancingku ke sini. Sebenarnya mau apa? Mau apa? Aku susah payah masuk ke sini dan susah payah lagi untuk memancingmu ke sini. Menurutmu aku mau apa? Demi harta keluarga Rama, kamu sungguh tega. Dulu kau celakai Take, sekarang celakai aku. Siapa suruh mereka pilih kasih? Siapa suruh kau rebut keluarga Rama dariku? Adik, kau seharusnya mati. Kalau bukan karena Putri Cahaya, si Jalang itu mengacau. Kau sudah mati di garasi hari itu. Pembunuhmu. Bunuh dia. Ternyata hari itu, orang-orang itu, kamu yang kirim. Iya, bukan cuma itu. Dulu, setiap kecelakaanmu, setiap lukamu, juga kamu sakit-sakitan beberapa tahun ini. Semua itu perbuatan saya. Aku lemah. Kau yang meracuniku. Bukan. Bukan racun. Racun serangga. Racun serangga. Racun ini, aku membayarnya mahal untuk mendapatkannya. Setelah masuk ke tubuhmu, akan perlahan merobek aliran darahmu. Bahkan di rumah sakit pun takkan terdeteksi. Setiap kali racunnya menyerang, hatimu akan sakit parah. Sakitnya tak tertahankan. Awalnya, aku mau serangga ini menyiksamu perlahan. Tapi sekarang, aku mau kau mati sekarang juga. Makan! Rama Pratama, nikmati sisa waktumu. Oh ya, bukankah kamu suka Putri Cahaya? Tenang, setelah kau mati, aku kuasai keluarga Rama. Akan segera kirmati dia untuk menemui kau. Apa rencanamu? Apa katamu? Aku nggak ngerti. Gawat, Rama Pratama. Berhenti! Hari ini kau tak bisa pergi. Minggir! Hari ini kamu tak bisa pergi. Minggir. Sebaiknya jangan buang-buang tenaga. Lebih baik diam saja di sini. Saya ulangi lagi. Minggir. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Takkan saya ampuni. Daripada mengancam saya di sini, lebih baik pikirkan saja. Tanpa sadaran Rama Pratama, apa yang akan kamu lakukan? Saya bilang minggir. Suara apa? Nggak tahu. Kayaknya dari belakang, dari ruang istirahat. Kakak. Rama Pratama. Gak nyangka, kamu bisa begini. Kamu tahu gak, kamu sekarang ini kayak anjing. Tapi setidaknya, kita pernah bersaudara. Sebagai kakakmu, mana tega melihatmu mati menderita. Tentu saja akan kubantu kau. Rama Pratama. Si manis. Si manis. Melihat Rama Pratama begini, kenapa hatiku sakit sekali? Aku antar kamu ke keenam. Putri, aku tahu kamu hebat. Aku juga tahu adik seniormu hebat. Tapi dia sekarang kena racun serangga. Itu dibuat dari serangga, tumbuhan, dan bunga beracun. Tidak ada obatnya.
Jangankan adik seniormu, bahkan Master Agung pun turun juga tak bisa menyelamatkannya. Dasar kejam. Harus mati. Oh ya, Putri. Say goodbye to him. Setiap kata yang dia ucapkan mungkin akan jadi pesan terakhir. Kamu urus saja jenazahnya. Saya pamit. Siapa urus siapa, belum tentu. Siapa yang akan mati duluan? Belum tentu. Langit dan bumi tak terbatas. Mantra hati sakti, turun. Si manis! Si manis! Kamu gimana? Putri, sejak bertemu kamu, aku sangat bahagia. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku masih ingin bertemu kamu. Kamu mau apa? Kamu bilang kamu akan selalu bersamaku. Rama. Kakek sayang kamu. Setelah aku pergi, dia pasti akan merawatmu. Tapi aku ingkar janji. Dulu kamu tanya aku, apa impianmu? Impianku, semoga Putri bahagia seumur hidup. Cepat. Senang. Rama, si manis, si manis. Kakak, kamu nggak apa-apa? Kakak, semangat, Kak. Menangis kenapa? Dia belum mati. Hah? Bawa dia pergi. Kakak, kamu mau bawa dia kemana? Kembali ke keluarga Rama. Obati racunnya. Bantu aku buka bajunya. Kakak, racun serangga Rama Pratama. Kamu mau obati dia pakai cara apa? Itu bukan urusanmu. Racun serangga Rama Pratama ini sama sekali tak bisa diobati. Kamu mau pakai cara itu kan? Keenam? Apa maksudmu? Cara apa yang kakak pakai? Meskipun racun ini tak bisa diobati, tapi bisa ditransfer. Asal ada orang yang pakai dagingnya sebagai penarik, racunnya bisa ditransfer ke orang itu. Apa? Jadi kamu sudah tahu cara ini. Semua yang kamu katakan sebelumnya kamu sengaja sembunyikan dariku. Tapi kakak, transfer racun ini sangat berbahaya. Salah sedikit bisa mati. Aku nggak mau kamu ambil risiko ini. Takut apa? Kakak ini Master Agung. Masih takut sama racun kecil ini. Lagi pula, kalian tahu, kami yang berlatih spiritual memiliki energi spiritual pelindung. Kalaupun racun masuk ke tubuhku, beberapa tahun lagi akan keluar sendiri. Aku tahu kamu tak takut. Aku juga tahu kalau racun masuk ke tubuhmu tak akan berbahaya. Tapi, apa kamu tahu? Kalau engkau selamatkan Rama Pratama, kau akan kehilangan sebagian besar energi spiritualmu. Kau tak akan bisa mencapai kesempurnaan. Kamu berarti di gunung begitu lama. Bukankah untuk mencapai kesempurnaan? Mana mungkin aku biarkan kamu mengakhiri jalur kesempurnaanmu? Kakak, keenam benar. Kamu turun gunung untuk mencapai kesempurnaan. Jangan biarkan ini mengganggumu. Karena racun ini tak berpengaruh pada kita, biar aku saja. Biar aku saja? Tidak bisa. Kenapa? Racun ini tak bisa disembuhkan karena syaratnya terlalu sulit. Butuh seorang ahli spiritual. Dan tingkat ahli spiritualnya tak boleh di bawah Master Agung. Hanya ini saja, kita semua tak bisa. Kakak, coba pikirkan lagi ya. Bukankah kesempurnaan itu impianmu? Kesempurnaan memang penting bagiku. Tapi entah kenapa, sekarang dibanding kesempurnaan, aku lebih tak mau Rama Pratama mati. Aduh, tapi kakak, sudah... Sudah, cukup. Kalian tahu sifatku. Yang sudah kuputuskan, takkan berubah. Pergilah. Langit dan bumi tak terbatas. Mantra hati sakti. Dengan daging dan darahku, kuhilangkan kotoranmu. Syukurlah Rama, kamu selamat. Aku hidup. Aku tak mati. Aku tak mati.
Putri, syukurlah aku tak mati. Akhirnya aku bisa menemanimu lagi. Sudah kubilang, aku dewa. Aku tak izinkan kau mati. Kau tak boleh mati. Kamu kenapa? Ada yang tidak enak badan? Enggak ada. Aku nggak apa-apa. Jangan, biar aku periksa. Kamu baru sembuh. Gimana kalau ada efek samping? Aduh, kan sudah aku bilang. Aku benar nggak apa-apa. Sini sakit. Enggak. Sini. Enggak. Kan sini. Kan sudah aku bilang. Aku beneran nggak apa-apa. Sudah sembuh. Kamu yakin? Aku yakin. Nggak apa-apa. Aku ganti baju dulu ya. Tunggu, Rama Pratama. Menyembuhkanmu, aku capek. Bisa tolong aku ganti baju? Ini nggak enak ya. Putri. Kakak keenam, gimana kakak senior? Energi spiritualnya habis. Butuh istirahat yang cukup. Semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, kakak senior takkan. Aduh, 9 kecil. Jangan pasang muka begitu. Kalau merasa bersalah selama ini, siapkanlah obat-obatan langka untuk kakak senior, biar dia bisa pulih. Baik, aku paham. Sudah, ayo pergi dulu. Putri, cepat sembuh ya. Aku masih banyak mau bilang padamu. Aduh, lepaskan aku! Aduh, 9 kecil, jangan rewel. Apapun keputusan kakak senior, kita harus dukung dia. Aku cuma kasihan sama kakak senior. Jangan lupa, kita masih punya urusan lain. Benar. Lagi pula, dalangnya belum diurus. Paham. Waktunya keluarga Cahaya bangkrut. Bagas Rama juga harus habis. Ternyata menjagaku semalaman. Ternyata manis juga dia tidur. Rasanya lumayan enak. Mau cium? Kamu kapan bangun? Waktu kamu bilang, cium bibirku, lumayan enak. Ngapain? Aku cuma mau bilang, kalau mau cium, cium saja terang-terangan. Gak perlu diam-diam. Siapa yang mau cium kamu? Jangan macem-macem. Tadi, siapa yang diam-diam menyentuh? Siapa yang lancang? Hah? Kita sudah menikah. Aku sentuh kamu. Kenapa? Silahkan, seluruh diriku milikmu. Kamu jangan bilang begitu. Omong kosong. Jangan ganggu hatiku. Ganggu apa? Bukannya kemarin kamu bilang, di kehidupan selanjutnya masih mau bertemu aku. Jadi, sudah. Ngapain? Kamu salah paham. Apa? Aku cuma mau bilang, kemarin aku bilang mau ketemu kamu di kehidupan selanjutnya. Hari ini aku bilang mau cium kamu. Semua itu dari hatiku. Putri Cahaya. Aku suka kamu. Putri Cahaya. Aku suka kamu. Putri sudah bangun. Apa aku mengganggu kalian? Bu, ada perlu apa, Bu? Oh, begini. Dokter Gunawan katanya beberapa hari ini kamu perlu pemulihan. Ini kuperas untukmu, sup ayam herbal. Ah, makasih, Bu. Ngapain? Kondisi Pratama kemarin, kalau bukan karena kamu, aku sungguh tak tahu harus bagaimana. Kamu sekarang ini penyelamat seluruh keluarga kami. Aduh, enggak sebegitu. Suara apa itu? Tidak apa-apa. Minum supnya. Aku lihat dulu. Gawat Tuan Muda, Bagas Rama, Langit Cahaya, dan Budi Cahaya datang kembali dengan rombongan.
Di bawah, mereka memaksa kakek Rama untuk tanda tangan perjanjian transfer saham. Apa? Bagas Rama, brengsek! Kamu ngapain? Ngapain? Aku cuma mau ambil kembali barangku sendiri. Jangan basa-basi. Cepat tekan. Apa? Kamu mau semua saham grup Rama? Dan semua hartaku? Mimpi saja. Aduh, kakek, Rama Pratama sudah mati. Kalau tak kasih hartanya ke aku, apa kakek mau setelah mati hartanya ini dibawa ke kubur? Jadi tahu diri, cepat teken. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kakek sudah tua. Grup Rama ini sudah waktunya untuk generasi muda. Kakek tinggal di rumah dan nikmati hidup. Bagaimana? Urusan keluarga Rama. Sejak kapan kamu, orang cahaya, yang memutuskan? Bagas Rama, kakek ini hari ini akan kubilang ini. Semua harta grup Rama, kalaupun harus kubawa ke kubur, didonasikan atau dibuang, takkan kuberikan padamu sepeser pun. Tua pangka, tak mau baik-baik ya? Nggak mau teken ya? Baik, biar aku yang teken. Tiga. Wah! Hayah, Bagas Rama, kamu masih manusia. Lepaskan kakekmu. Chicken. Rama Pratama, kamu tak mati. Kakek nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aduh. Ayah, ibu, bantu kakek dulu. Bawa istirahat. Kakek, kuserahkan. Boleh juga. Dasar payah. Berhasil berkembang. Bagus. Hah? Bukankah Rama Pratama sudah mati? Kok masih hidup sehat-sehat? Nggak mungkin. Waktu aku beli racun serangga, katanya racun serangga ini nggak punya obatnya. Kok dia masih hidup sehat-sehat? Hei, gak pernah dengar pepatah, ada gunung di balik gunung, ada langit di balik langit. Kenapa? Kemarin gak mati kena petir, hari ini masih berani berbuat keji. Kamu? Memangnya kamu pakai sihir apa? Sihir? Mau coba lagi? Langit dan bumi, mantra Hati Sakti, turun! Hah? Kok bisa? Energi spiritualku? Apa karena racun serangga ini? Sepertinya harus tanya guru besar. Kenapa? Gak apa-apa. Kukira kau sehebat apa. Ternyata cuma penipu, sok sakti. Kalau aku punya kekuatan, sudah aku bunuh kau dengan petir. Masih sombong. Bagas Rama, kau pernah celakai kakek. Kakek sudah memaafkanmu. Ternyata kau tak bertobat. Malah memaksanya untuk teken perjanjian saham ini. Gimana sekarang? Takut apa? Kalaupun Rama Pratama hidup, akan kubuat dia masuk neraka. Unawal. Ternyata kau sudah siap. Putri Cahaya, kali ini kau mati. Energi spiritualku juga hilang. Agak sulit nih. Aduh, kenapa mereka belum datang? Sepertinya aku harus menunda waktu. Siapa mati belum tentu. Sudah begini, masih saja keras kepala. Tapi sekarang, kalau kamu berlutut dan minta maaf, mungkin aku bisa memaafkanmu. Kalau gitu datanglah, akan kuberi lihat. Hei, ngapain banyak omong sama dia? Ngapain? Dia cuma cari-cari waktu. Kalian banyak, tapi takut sama aku. Kalau takut bilang saja, dasar pengecut. Lutut. Baiklah. Aku... Kamu berlutut, bukankah bagus juga? Mau aku berlutut padamu? Mimpi saja. Ngapain bengong? Cepat serang! Gawat, adik senior pemalas. Kok kalian belum datang?
Kalian siapa? Seolah-olah cuma kamu yang bisa panggil bantuan. Aku kan bukan bodoh. Gimana kakak senior? Pas banget kan? Pas banget. Hei, mau apa? Mau apa? Aku sudah lama muak sama kamu. Lega. Beberapa hari ini, aku selalu diganggu oleh mereka ini. Benar-benar mengacaukan hatiku. Putri Cahaya, kau pukul aku! Aku lapor polisi! Aku lapor! Aku tuntut kamu atas penganiayaan! Nggak usah lapor, aku langsung seret kamu ke penjara. Semuanya sudah siap? Kakak senior, Bagas Rama. Bukti kejahatannya selama ini sudah kusiapkan semua. Hei! Kalian, hei! Selanjutnya, giliranmu. Hei, Lani Cahaya. Aku dan Lani hanya datang ke keluarga Rama bersama Bagas Rama. Dia tidak meracuni siapapun. Kamu tak boleh tangkap dia. Dia memang tak meracuni, tapi dia melakukan hal lain. Hari ini, kita akan menghitung utang kita. Ini semua adalah perbuatan kalian terhadapku selama ini. Waktu kecil, kalian memfitnah aku mencuri laporan bisnis Budi Cahaya. Lalu kalian bujuk dan buang aku. Terakhir, kalian bahkan mau membunuhku. Semua perbuatan ini yang marah tidak cukup untuk menjebloskan kalian. Kakak, aku tahu. Sejak aku masuk ke keluarga Cahaya, kakak tak suka. Kakak pikir ayah pilih kasih. Tapi, kakak tak boleh. Karena itu sembarangan memfitnahku. Kalau begitu, kakak bisa masuk penjara. Lani, dia sangat penurut. Mana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Ayah, mungkin kakak terpengaruh omongan orang lain. Jadi, makanya dia salah paham padaku. Aku memang salah paham. Aku salah menilai kecacatanmu dan kejahatanmu. Di siang bolong begini, kau bohong tanpa ragu. Tak takut keluar dan kena petir. Mau bukti ya? Baik. Kau yang niat baik-baik. Ini semua, apa benar perbuatan Lani Cahaya? Lani Cahaya, sekarang, apa masih ada yang mau kau katakan? Cukup, Putri Cahaya. Sejak kecil hatimu selalu jahat. Kau hilang bertahun-tahun. Selalu Lani menemaniku, menjaga ayah. Sekarang kau malah membuat semua ini untuk memfitnahnya. Memfitnah? Kau begitu membelanya. Memangnya kau pikir kau juga tidak bersalah? Apa maksudmu? Tadi aku bilang, aku datang untuk membalas kalian. Kalian itu tentu saja termasuk kamu. Lagi pula, waktu Lani buang aku, kamu juga ada. Kamu ngomong apa? Aku ngawur. Lalu ini, bagaimana penjelasanmu? Demi Lani Cahaya, anak haram itu bisa masuk keluarga Cahaya secara sah dan dianggap nona besar Cahaya. Kau rela mengadopsinya, membawanya ke keluarga Cahaya dan membuangku. Budi Cahaya, saat kau melakukan semua ini, apa kau tidak pernah berpikir aku juga anak kandungmu? Dulu, kalau bukan karena dipaksa keluarga, mana mungkin aku putus dengan wanita tercinta, lalu menikahi ibumu. Putri Cahaya, kamu yang merebut status Lani. Sekarang, semua penderitaanmu ini adalah karma yang pantas. Kalau tahu kau sekuat ini, aku sudah berani membunuhmu. Budi Cahaya, kau masih manusia. Putri Cahaya juga anak kandungmu. Syih, dia pembawa sial. Dia tak pantas jadi anakku. Anakku hanya Lani. Kau sudah cukup. Seolah-olah aku mau mengakui ayah sepertimu. Tapi karena kau begitu bodoh, aku akan baik hati memberimu peringatan. Kau anggap dia anak kandung, dia bisa jadi menganggapmu kambing hitam. Kau, apa maksudmu? Masih nggak ngerti? Artinya Lani Cahaya sama sekali bukan anak kandungmu. Setelah aku jemput Lani, aku langsung tes DNA. Dia anakku. Memangnya kamu nggak mikir tes DNA itu palsu? Dulu, kamu dan cinta pertamamu sudah putus 2-3 tahun. Cinta pertamamu kembali dengan anak. Bilang anak itu milikmu. Kamu langsung percaya. Dengan otakmu yang bodoh, aku nggak ngerti. Warisan keluarga Cahaya kok jatuh ke tanganmu. Ayah, tes DNA ini pasti Putri Cahaya yang palsukan.
Asli atau palsu? Kamu lihat sendiri. Ternyata kalian berdua sudah menipuku bertahun-tahun. Ayah, jangan terlalu marah. Meskipun putrimu bukan anak kandungmu, tapi uang keluarga Cahaya juga bukan milikmu. Apa? Tentu saja, putri kesayanganmu yang menggelapkan dana perusahaan. Keluarga Cahaya sekarang sudah cuma cangkang kosong. Ini. Pantas saja, perusahaan beberapa tahun ini makin sepi. Ternyata semua ulahmu. Aku sudah panggil ayah bertahun-tahun. Ini semua hakku. Kamu? Aku hanya menyesal nggak bertindak lebih awal untuk menggelapkan semua harta dan memindahkannya. Aku tak sangka, seumur hidupku bijak, tapi malah dipermainkan olehmu. Semua karena kamu bodoh. Apa? Hei, cukup. Melawan. Putri Cahaya, kamu mau apa? Lepaskan. Tentu saja, mengirimmu ke penjara. Putri, aku tak akan melepaskanmu. Putri, kau akan menyesal. Putri, ayah selama ini terpengaruh oleh Lani Cahaya. Makanya ayah banyak melukaimu. Apa kamu bisa, demi keluarga kita, minta keluarga Rama bantu keluarga Cahaya? Setelah semua yang kau lakukan padaku, aku tak lapor polisi, sudah beruntung. Masih mau aku bantu? Untuk menutupi lubang keluarga Cahaya. Di matamu, aku orang murahan. Putri, ayah tahu kamu sudah banyak menderita. Tapi, katanya, orang tua takkan salah. Kita kan satu keluarga. Tolonglah keluarga Cahaya. Cukup! Waktu ayah membuangku di tengah hutan, kenapa tidak teringat kita ini keluarga? Aku tak punya keluarga sepertimu. Putri, aku ini ayah kandungmu. Kamu tak boleh abaikan ayah. Putri, aku ini ayah kandungmu. Kamu tak bisa abaikan aku. Lihat, inilah sifat aslimu kan? Kamu selalu bilang kalau kamu ayahku. Tapi, apa kamu pernah menganggapku anak kandungmu? Itu karena... Aku tahu kamu mau bilang semua karena Lani Cahaya. Tapi kamu benci aku karena aku itu bintang sial. Tanpa Lani Cahaya pun, kamu tetap akan benci aku. Pergi. Aku takkan bantu kamu. Mulai sekarang, keluarga Cahaya itu sendiri. Putri Cahaya itu sendiri. Kita tak ada hubungan lagi. Putri, tak apa. Keluarga Rama sekarang rumahmu. Aku, kakek, ayah, ibu, semua keluarga kamu. Jangan nangis. Matamu yang mana melihatku sedih? Lalu kamu tadi... Aku lagi mikir, kalau aku berangkat sekarang, kapan aku bisa sampai di Padepokan Garuda Putih? Kakak, kok kamu mau pulang sekarang? Iya, kakak baru turun gunung. Kita belum bisa kumpul-kumpul. Menurutku, kakak pulang bagus juga. Biar gak diincar pria tua jelek dan miskin yang lain. Putri, jangan pergi ya. Apapun yang kamu mau akan kuberikan. Kalau ini karena aku, karena omonganku tadi pagi, aku minta maaf. Kalau ini karena aku... Aduh, ngomong apa sih? Aku pulang untuk menemui guru besar. Energi spiritualku hilang. Pulang ketemu guru besar, ada masalah? Aku ikut kamu ya. Wah. Kok kamu bawa begini banyak? Ini kan pertama kali ketemu guru besar, jadi gugup. Kalau nggak bawa hadiah, nggak pantas kan? Tapi nggak usah segini banyak. Salam guru besar, saya suami Putri, Rama Pratama. Jangan sungkan, datang saja. Nggak usah bawa hadiah. Guru besar membesarkan Putri, itu nggak mudah. Saya kasih hadiah, itu wajar kan? Baiklah akan saya terima. Guru, saya kembali kali ini untuk bertanya sesuatu. Sang guru sudah tahu, meskipun benang takdir cintamu putus, tapi energi spiritualmu hilang. Sepertinya kamu tak bisa mencapai kesempurnaan. Apa?
Aduh, guru, tolong carikan aku cara. Aku berlatih bertahun-tahun hanya untuk mencapai kesempurnaan. Kalau guru tak bantu aku tak akan pergi. Kalau padepokan ini tersambar petir lagi, jangan salahkan aku. Dasar anak ini. Dengarkan guru sampai selesai. Meskipun energi spiritualmu hilang, tapi itu hanya sementara. Setelah racun serangga di tubuhmu sampai benar-benar hilang, bukan hanya energi spiritualmu yang kembali, malah akan lebih kuat. Nanti, kamu bisa mencapai kesempurnaan. Benar. Kapan guru bohongi kamu? Asik. Yuk! Payah, kamu kenapa? Jadi, setelah kamu mencapai kesempurnaan, aku nggak akan bisa ketemu kamu lagi. Aduh, guru besar sudah bilang, racun ini butuh 3-5 tahun untuk sembuh. Jadi, kalaupun mau mencapai kesempurnaan, harus tunggu 3-5 tahun lagi. Jadi, kamu tetap akan pergi kan? Bukan. Kok kamu tiba-tiba bertanya begitu? Nggak apa-apa. Dulu, aku kira soal kesempurnaan itu cuma bercanda. Aku malah kepikiran membantumu untuk mencegahnya. Setelah turun gunung, kita cerai saja. Guru bilang kamu tak boleh punya ikatan. Bukankah kamu bilang suka aku? Aku memang suka kamu. Tapi aku tak bisa halangi kesempurnaanmu. Hei, gampang saja. Kamu ikut aku mencapai kesempurnaan, bukankah sudah selesai? Hah? Dulu, aku sudah berikan banyak energi spiritual. Makanya, aku sudah tanya guru besar. Guru bilang, kamu berbakat. Dengan berlatih, mungkin juga bisa mencapai kesempurnaan. Jadi, ayo pergi. Kemana? Aku ajak berlatih.